Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya kasihi teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Frans Ginarson Ginting dengan NIM 24506010711004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai amandemen yang baru-baru ini kita dengar. Nah, sebelum saya memberi tanggapan saya akan memberikan beberapa pengertian ataupun beberapa definisi tentang amandemen. Nah, amandemen itu sendiri adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen UUD 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintah presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen UUD 1945 dijalankan secara bertahap, dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Selain itu, proses perubahan berkelanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, kita tahu bersama bahwa amandemen sudah terjadi 4 kali di Indonesia, yaitu amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Sebenarnya, tujuan dari dibuatnya amandemen itu sendiri adalah untuk dapat menyempurnakan. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa amandemen itu sebenarnya bukan mengubah, tapi menyempurnakan aturan dasar penyelenggara negara yang demokratis, sekali lagi yang demokratis dan modern. Dapat menyempurnakan aturan dasar negara, bukan mengubah aturan dasar negara, dan mencapai tujuan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai beberapa berita yang beredar tentang amandemen yang ingin diubah. Dalam konteks ini di GCR kita lihat pada tahun 2019, dan itu bertepatan pada dimana kita terdampak pada pandemi COVID-19. Nah, dari perspektif saya sendiri dapat saya simpulkan bahwa saya sebenarnya berada di tim yang kontra. Mengapa? Nah, pada saat itu saya rasa pengubahan ataupun amandemen UUD 1945 bukan merupakan suatu hal yang sangat penting gitu yang harus kita laksanakan pada saat itu. Karena mengapa? Pada saat itu ekonomi kita belum stabil, pendidikan kita belum stabil, dan banyak masyarakat miskin yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, dari sini saja sudah dari perspektif saya sudah terdapat kerincuan. Nah, belum lagi kita tahu bahwa pada tahun 2019 itu terjadi pemilu. Nah, disitulah beberapa berita beredar bahwa akan terjadi 3 periode. Nah, balik ke konteks awal tadi, kita tahu bahwa UUD 1945 itu merupakan konstitusi di negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Nah, itu merupakan suatu hukum ataupun suatu dasar yang tertinggi. Nah, jadi mau bagaimanapun kehidupan kita harus tahu, kita harus mengerti apa itu UUD. Nah, bagi perspektif saya sendiri di tahun 2019 itu merupakan dampak awal pandemi COVID-19. Nah, jadi menurut saya yang pertama itu tidak wajar, dan yang kedua untuk penambahan 3 periode itu saya sama sekali tidak setuju. Mengapa? Karena kita lihat pada saat pemerintahan presiden kita kedua, yaitu Presiden Soeharto, kita lihat bagaimana
bagaimana susahnya, bagaimana repotnya pada saat pemerintahan itu. Kita tahu bahwa Presiden Soeharto juga merupakan seorang presiden yang sangat baik, sangat bagus, dan sangat tegas. Nah, tetapi dari periode jabatan yang dia mendapatkan selama belasan tahun itu menurut saya terlalu banyak, dan itu akan menimbulkan keserakahan dan memungkinkan akan terjadinya dinasti politik. Nah, dengan itu pada video ini saya menyampaikan perspektif saya bahwa saya tidak setuju terjadinya amandemen di Indonesia. Nah, sekian video saya. Terima kasih untuk Bapak dosen.